Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu SCADA. SCADA kepanjangan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Dari kepanjangan tersebut dapat didefinisikan bahwa SCADA adalah sebuah sistem yang dapat melakukan pengawasan, pengendalian, dan akuisisi data terhadap sebuah plan. SCADA merupakan murni software, sehingga pengendali utama tetap dipegang oleh PLC atau pengendali lainnya. Nah, kontrol pada SCADA hanya bersifat koordinatif dan sekunder. Jadi, SCADA hanya bisa melakukan kontrol-kontrol yang sederhana. Contohnya, menyalakan dan mematikan lampu. Ini beberapa contoh industri pengguna SCADA. Industri pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik umumnya menggunakan SCADA untuk memonitoring parameter kelistrikannya. Misalnya untuk memonitor berapa tegangannya, berapa arusnya, berapa dayanya, berapa energinya, dan lain sebagainya. Kalau industri pengolahan air bersih dan pengolahan air limbah umumnya menggunakan SCADA untuk memonitoring prosesnya, misalnya berapa tekanan dalam pipa, kemudian berapa debit airnya, dan lain sebagainya. Untuk gedung, umumnya SCADA digunakan untuk memonitoring utilitas gedung, misalnya lift, eskalator, kemudian lampu-lampu, HVAC, dan lain sebagainya. Industri manufaktur banyak sekali yang menggunakan SCADA. Contohnya dalam proses otomatisasi pembuatan mobil. Nah, itu controlling dan monitoringnya menggunakan SCADA. Untuk transportasi massal juga umumnya menggunakan SCADA. Biasanya untuk memonitoring posisi di mana posisi kereta api misalnya, atau untuk mengatur palang pintu. Nah, itu bisa menggunakan SCADA. Begitu juga dengan sinyal lalu lintas, pengaturan lampu merah, kuning, hijau. Nah, itu bisa menggunakan SCADA. Kemudian dengan SCADA pun bisa melihat apakah kondisi jalanannya macet atau tidak. Dan masih banyak lagi contoh-contoh industri pengguna SCADA. Kapan SCADA digunakan? Nah, jika kita mempunyai proses industri yang kompleks dan ingin mengotomatisasikannya, maka kita bisa menggunakan SCADA. Kemudian, jika kita memerlukan data atau status sistem secara real-time, maka kita bisa pakai SCADA. SCADA juga bisa digunakan untuk mengontrol dan memonitor peralatan atau plan secara jarak jauh. Apa saja manfaat SCADA? Pertama, kita bisa melihat data secara real-time, dan data tersebut dapat direkam. Nah, rekamannya ini penting, karena rekaman data dapat digunakan untuk menganalisa sebuah sistem. Kemudian, SCADA juga bisa digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki permasalahan secara cepat. Jadi, misalnya terjadi gangguan, maka alarm di SCADA akan bunyi. Kemudian, SCADA juga akan menampilkan di mana posisi kesalahan tersebut. Namun, untuk memperbaiki kesalahan, tetap saja operator harus turun ke lapangan untuk memperbaiki peralatan yang rusak tersebut. SCADA juga bermanfaat untuk menghilangkan kemacetan atau bottleneck dan ketidakefisienan sebuah proses plan. Dan SCADA juga mampu mengendalikan proses yang besar dan kompleks di mana manusia tidak bisa mengendalikannya. Mengapa SCADA penting? Umumnya di industri, pengendali yang digunakan adalah PLC. PLC ini memang pengendali yang sangat handal dan mampu mengendalikan sebuah proses yang kompleks. Namun, PLC saja tidak cukup. Mengapa? Karena saat ini, kebutuhan manusia untuk memonitor sebuah plan secara jarak jauh sangat besar. Nah, PLC tidak mempunyai fitur tersebut. PLC
tidak dapat merekam data, padahal data sangat penting untuk menganalisa sistem. Nah, oleh karena itu, perlu bantuan software SCADA agar bisa memonitor dan mengontrol sistem secara jarak jauh dan dapat merekam data. Kalau dulu, aliran data perusahaan seperti ini. Jadi ada operator yang bertugas menulis data secara manual. Kemudian data tersebut dikirimkan ke bagian entry data untuk dimasukkan ke PC. Jadi di sini ada dua operator yang digunakan. Nah, kalau sekarang operatornya hilang. Jadi PLC langsung terkoneksi ke PC. Di PC ini ada software SCADA yang digunakan untuk memonitor dan merekam data, sehingga prosesnya menjadi lebih efisien. Nah, apa saja komponen SCADA? Komponen SCADA ada 4. Yang pertama adalah field device, ini adalah sensor dan aktuator. Yang kedua PLC atau RTU, ini merupakan controller. Yang ketiga adalah sistem komunikasi. Dan keempat adalah MTU, Master Terminal Unit. Nah, kalau kita lihat gambarnya, di sini adalah plant ya, industrial equipment, dihubungkan ke PLC. Dari PLC dihubungkan ke MTU melalui sistem komunikasi. Atau contoh lain ini adalah temperatur sensor, dihubungkan ke RTU, lalu dari RTU menggunakan komunikasi Wi-Fi untuk dikirim datanya ke MTU. Field device merupakan semua perangkat di lapangan yang dapat memberikan informasi kepada operator tentang seberapa baik proses yang sedang ditangani bekerja, serta peralatan yang membantu mengotomatisasi proses yang sedang ditangani. Misalnya, level transmitter, flow, valve, temperatur, pressure, electric valve, motor, heater, dan lain sebagainya. Untuk controller bisa menggunakan RTU atau PLC. RTU atau PLC ini bertindak sebagai penghubung antara field device ke sistem SCADA. Jadi, fungsinya untuk mengkonversi sinyal ke data digital dan mengirimkannya ke unit master SCADA. Ini contohnya RTU dan ini contohnya PLC. Apa bedanya RTU dengan PLC? Kalau PLC biasanya digunakan sebagai pengendali proses industri. PLC harus diprogram dan dapat diprogram sesuai kebutuhan. Bahasa pemrogramannya menggunakan ladder diagram atau bahasa yang lain. Nah, PLC ini dirancang untuk tahan terhadap lingkungan yang banyak gangguan. Kalau di industri, banyak sekali gangguan ya, misalnya ada noise, kemudian ada getaran ya, kemudian suhunya tinggi. Nah, PLC sangat tahan terhadap kondisi-kondisi ini. Sedangkan kalau RTU digunakan sebagai telemetri. RTU tidak perlu diprogram, cukup dikonfigurasi saja. Namun, jika RTU terjadi perubahan fungsi, maka setiap fungsinya memerlukan upgrade firmware-nya. Komponen SCADA ketiga adalah sistem komunikasi. Ada dua hal penting pada komunikasi SCADA. Yang pertama adalah protokol komunikasi, yang kedua adalah media pengiriman data. Apa yang dimaksud dengan protokol komunikasi? Protokol komunikasi merupakan software aturan berbahasa antar mesin. Setiap vendor PLC pasti mengeluarkan software SCADA. Misalnya, PLC M340 mengeluarkan software SCADA Videosetek. Kemudian PLC Glova mengeluarkan software SCADA Cimon. Nah, apakah PLC Glova bisa menggunakan SCADA Videosetek? Bisa, asalkan PLC Glova mempunyai protokol komunikasi yang sama. Kalau dianalogikan dengan keragaman berbahasa di Indonesia seperti ini. Ada orang Jawa menggunakan bahasa Jawa. Ada orang Sumatera
menggunakan bahasa Sumatera. Nah, kedua orang ini dipertemukan dalam suatu ruangan. Kira-kira apakah orang Jawa bisa berkomunikasi dengan orang Sumatera? Nah, kalau masing-masing menggunakan bahasa daerahnya, maka tentu saja akan salah sambung, tidak nyambung komunikasinya. Nah, untuk mempersatukannya bagaimana? Berarti harus ada aturan berbahasa. Bahasa apa? Ya bahasa Indonesia. Jadi orang Jawa ketika bertemu dengan orang Sumatera harus menggunakan aturan berbahasa tersebut, yaitu bahasa Indonesia. Nah, protokol komunikasi di mesin juga seperti itu. Jadi PLC keluaran Schneider atau PLC keluaran LG, kalau dia akan dihubungkan dengan SCADA, maka dia harus mempunyai protokol komunikasi atau aturan berbahasa. Nah, apa saja aturan berbahasanya? Untuk mesin bisa menggunakan HART, Profinet, Profibus, Modbus, dan lain sebagainya. PLC yang dikeluarkan ke pasaran pasti harus mempunyai salah satu dari protokol komunikasi ini. Kalau tidak, maka PLC tersebut tidak bisa dijual ke pasaran. Nah, selain jadi protokol komunikasi itu murni software. Nah, bagaimana cara mengirimkan datanya ke SCADA? Maka perlu hardwire atau perlu media untuk mengirimkan data. Nah, medianya ini bisa berupa kabel serial, misalnya RS232 atau RS485. Atau bisa juga menggunakan private network, misalnya LAN atau WAN. Atau bisa juga menggunakan switch telephone network, GSM network, radio modems, dan fiber optik. Nah, ini contoh komunikasi data. Jadi dari PLC bisa dihubungkan ke modem, kemudian menggunakan Wi-Fi ya untuk dihubungkan ke SCADA. Atau bisa juga menggunakan telepon. Komponen SCADA yang keempat adalah MTU, Master Terminal Unit. Master Terminal Unit merupakan komputer yang berisi SCADA software dan merupakan otak dari sistem SCADA. Ini contoh software SCADA yang ada di pasaran, ada Wonderware, Intellusion, Cytec, FactoryTalk, WinCC, Iconic, dan lain sebagainya. Untuk pembelajaran kita, nanti kita menggunakan Vigio Cytec keluaran dari Schneider. Kenapa menggunakan Vigio Cytec? Karena Vigio Cytec merupakan open source yang bisa digunakan untuk berbagai macam PLC. Nah, ini adalah buku dasar-dasar pemrograman SCADA dengan software Vigio Cytec yang akan kita pelajari. Jika kalian ingin membeli, bisa pemesanannya melalui email pnjpress@pnj.ac.id. Nah, untuk melihat bukunya bisa di alamat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.